Jadi ketika kita ditimpa kesulitan, ditimpa sakit, itu Allah sedang menggelar karunia. Menghamparkan itu berarti kan menggelar ya. Menggelar karunia. Subhanallah. Jadi kalau kita lagi sulit, kita harus senang. Kenapa harus senang? Allah sedang menghamparkan karunia. Cuman kitanya nggak tahu ilmunya. Sehingga apa yang keluar? Pengen merubah keadaan. Ya. Merubah keadaan itu berarti termasuk orang yang tidak ridho dengan keputusan Allah. Kita diberi sakit, pengennya apa? Sembuh. Iya kan? Kalau kita sakit pengennya sembuh. Padahal itu Allah sedang menggelar karunia-Nya. Terus gimana Ustaz? Nggak usah minta sembuh. Terus berobat ya? Berobat aja. Allah tidak akan memberikan sesuatu yang baru. Allah itu selalu melakukan apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Ngerti nggak? Ya Allah, aku pengen kaya ya Allah. Nggak bisa. Karena Allah menjalankan rencananya Allah sejak zaman azali. Tidak terpengaruh dengan sesuatu hal yang baru. Tidak. Ngerti nggak? Iya. Makanya orang yang arif, dia malu ketika kita meminta. Malu. Kenapa? Semuanya sudah disediakan oleh Allah. Sudah sediakan. Makanya ketika kita sakit, jangan pengen sembuh. Nikmati sakit itu. Karena ada dua kan. Satu, ibtila, ujian. Yang kedua, menggugurkan dosa. Ya. Tapi kan nggak enak sakit ya. Saya aja kemarin, subhanallah, sampai kata Pak Kadi, Ustaz napasnya pendek. Bener, emang 70 oksigennya Pak. Waktu diperiksa itu 70. Harusnya udah disambung-sambung saya. Cuman saya yakin dengan Quran. Kalau saya baca Quran terus, sore diperiksa, pagi periksa lagi normal 130. Subhanallah. Dan kalau baca Quran itu, napasnya itu, iya. Makanya saya jadi hobi sekarang. Biasanya baca Quran kalau ngajar aja. Kalau ngajar baru baca Quran kan, atau deres. Itu persiapan. Sekarang enggak, saya wajib. Satu hari saya harus baca. Itu ternyata luar biasa. Oksigennya normal. Ya. Jadi nggak usah disambung-sambung, subhanallah. Udah ngantuk belum? Belum. Jadi ketika kita dapat kesulitan, ternyata Allah menghamparkan karunia. Ingat-ingat itu. Cuman kitanya nggak tahu seperti apa nanti karunianya. Allah yang tahu. Ya, bertahan. Idza aradta, apabila engkau menginginkan datangnya karunia alaika atasmu, syaratnya dua. Sahihil faqra wal faqata ladaika. Syaratnya dua. Sahih itu apa artinya? Benar, ya kan? Jadi kita tuh harus benar-benar fakir di hadapan Allah. Satu. Yang kedua, wal faqah. Faqah itu butuh. Berhajat. Kita tuh kadang-kadang pura-pura dua itu. Pura-pura. Ya. Pura-pura. Kita fakir nggak? Fakir kan? Tapi fakir di depan manusia. Tidak di depan Allah. Ya. Benar nggak? Orang itu kalau fakir merasa butuh. Berarti kan harus datang. Gitu kan? Harus sering datang. Namanya orang butuh itu harus sering datang. Ya. Kita harus sering datang kepada Allah. Malah menjauh. Ya. Benar nggak? Makanya di sini ada ladaika. Ladai itu sama dengan indah. Jadi dua hal ini harus ada di sisi kita. Gitu. Maka muncul kalimat innamas shadaqatu lil fuqara.
Sesungguhnya sedekah itu milik fuqara. Ngerti yang dimaksud sedekah? Bukan sedekah kita memberikan sesuatu pada orang. Allah itu akan memberikan karunia itu pada orang yang butuh. Kalau kitanya nggak butuh, enggak. Makanya 3 yang harus ditampilkan kita di depan Allah itu. Yang pertama, kita harus merasa hina di sisi Allah. Jadi merasa hina di hadapan Allah. Kalau kita merasa hina di hadapan Allah, Allah akan muliakan kita. Yang kedua, kita merasa lemah. Harus merasa lemah di hadapan Allah. Kalau kita merasa lemah, Allah akan berikan kekuatan kita. Allah akan berikan strategi. Gitu. Terus yang ketiganya, kita harus merasa tidak punya kemampuan di hadapan Allah. Maka Allah akan memberikan qadirun. Allah akan memberikan kekuasaan. Ya, itu yang harus ditampilkan. Yang akan kita alami di dunia itu cuma 2. Satu, difitnah. Yang kedua, diuji. Hidup kita di dunia cuma 2. Satu difitnah, satunya diuji. Selain itu nggak ada, Pak. Nggak ada. Ada nggak orang hidup di dunia bahagia? Ada nggak? Aslinya tidak ada. Allah tuh ciptakan kebahagiaan di surga, tidak di dunia. Di dunia tuh hanya 2 yang diciptakan oleh Allah. Satu difitnah, satu diuji. Udah titik. Nggak ada kebahagiaan di dunia. Loh ada Ustaz. Nah itu DP. Iya. Cuman DP. Hanya sampel doang. Orang tuh seneng gitu. Hanya sampel doang. Nanti aslinya Allah ciptakan di surga. Makanya ketika kita difitnah, nggak marah. Oh iya, saya masih di dunia ya difitnah. Ya, baru pindah kerja aja udah bikin rumah baru. Itu kira-kira ada fitnah nggak? Pantesan kalau Jumat itu lewat tangannya di belakang gitu. Wah, ini nggak ada lagi nih. Pantesan baru pindah kerja kemarin, langsung rumahnya direhab. Gitu. Langsung aja, padahal gatel Pak, garuk-garuk pas Bapak ngeliat tuh gatel gitu. Garuk-garuk katanya gendong kemana-mana gitu kan. Terus yang difitnahnya itu nggak usah marah. Kalau marah berarti beneran. Iya kan? Kalau enggak ya ngapain? Orang enggak. Nah, itu di dunia Pak, fitnah. Ya, jadi kalau difitnah ya emang hidup di dunia. Kalau di surga nggak ada fitnah. Makanya Bapak nanti jangan aneh ketika masuk surga, itu di dalam surga sudah ada istri Bapak 1. Ya, jangan aneh, enak gak? Nah itu, di surga di dalam sudah ada 1 tuh. Nah nanti istri saya gimana, cemburu gak? Nggak bakalan, karena udah dicabut. Dicabut, nggak ada cemburu. Ya, semua manusia mengalami 3 hal kata Nabi. 1, hasud. Semua orang punya. Selama di dunia masih punya hasud. Nanti kalau di surga baru diambil hasudnya. Jadi nggak ada, malah musyawarah bareng itu istri Bapak sama istri yang lainnya yang di dalam itu malah musyawarah gimana caranya untuk membahagiakan suaminya. Enak kan? Coba kalau di sini nggak bisa. Yang kedua diuji. Dikasih anak diuji, dikasih istri diuji, dikasih harta diuji, dikasih ilmu, dikasih sakit, diuji semua Pak. Itu makanya sadar gitu kan ya bahwa kita memang diuji. Nah di sini idza sobarta, ketika engkau bersabar, khaffafa ankal balaa. Ketika engkau bersabar, khaffafa, Allah meringankan anka perbuatanmu. Anka itu perbuatan kita yang dipersembahkan kepada Allah. Allah ringankan anka darimu al-bala, bala. Wa ahdatsa laka amrod. Dan Allah ahdatsa, memberikan sesuatu yang baru padamu. Amron itu sesuatu ya, urusan.
yuhibbuhu, dia mencintai yang dia mencintainya, wa tuhibbuhu, dan engkau mencintainya. Gitu. Allahnya senang, kitanya juga senang. Iya. Jadi kalau kita diuji kemudian kita sabar, Allah itu akan memberikan urusan yang Allahnya senang dan kitanya senang. Gitu. Tapi sebaliknya, wa idza jazita, apabila engkau bersedih, dapat ujian tuh bersedih, nangis, sholat malam, tapi ngadu ke Allah. Ya Allah, kabina-bina teing, gitu. Tuh ngadu ke Allah itu, nggak ridho dengan keputusan Allah. Wa i'taradta, dan engkau menentang keputusan Allah. Menentang keputusan Allah. Apa yang Allah berikan? Fakula alaikal bala'a. Fakula alaikal bala'a. Allah memberatkan alaika kepadamu al-bala'a. Bala, ujian. Jadi ujiannya tambah berat. Ya. Karena dia menentang, karena dia bersedih, tidak ridho dengan pemberian Allah. Kalau ridho itu kan sikap orang yang menerima. Itu ridho namanya. Jadi diberi apapun menerima. Itu ridho namanya. Ya, cocok diterima, enggak cocok diterima. Itu namanya ridho. Ya. Ketika dia tidak cocok kemudian berontak kepada Allah, itu namanya menentang. Justru Allah akan memperberat. Tidak hanya memperberat, wazadaka minhu uqubatan. Wazada, dan Allah menambahkan kepadamu minhu, ujian tadi, pemberian Allah, uqubatan, sebagai hukuman. Kenapa sebagai hukuman? Li'tiradika, karena pertentanganmu alaihi, kepada Allah. Gitu. Jadi karena pertentanganmu kepada Allah, sehingga ditambah lagi oleh Allah. Ya, jatuh tertimpa tangga. Sudah jatuh tertimpa tangga, merana. Wailun likulli ladzi jama'a malan wa addada. Celaka bagi setiap alladzi, orang yang jama'a, dia mengumpulkan malan, hartanya, wa addadahu, dan menghitungnya. Maksud menghitung-hitung gimana Ustaz? Orang itu kalau menghitung muncul bakhil, Pak. Beneran. Bapak dapat duit, dihitung terus. Orang mau beli sate aja ngitung kok. Mau beli sate. Itu udah nyampe di tempat marangi, udah nyampe. Udah kecium harumnya, dibolak-balik satu kodi 60.000. Masya Allah, 60.000. Kalau saya beli 2 kodi 120 ya. Lo beli kecapnya aja deh. Orang itu kalau menghitung-hitung balik ke sifat asli manusia. Apa? Bakhil. Makanya di sini kalimatnya addada, menghitung